Tanaman cabai adalah tanaman jangka menengah yang selalu tumbuh tunas, kemudian tumbuh dahan yang baru, dan kemudian tumbuh bunga, buah, dan pohonnya cenderung terus meninggi ya teman-teman. Oleh karenanya maka ketika kita melakukan proses penanaman cabai, tentunya selain daripada hal yang baik dan benar untuk melakukan proses budidaya tanaman cabai adalah proses pemberian lanjaran atau sering kita menyebutnya dengan ajir ya teman-teman. Oleh karenanya maka sebagaimana yang teman-teman simak, ini cabai rawit pelita 8 F1 yang saya tanam di usia 29 hari ya teman-teman. Di usia 29 hari tentunya untuk tingginya pun sudah mulai tampak tinggi, dan saya membuat lanjaran ya teman-teman. Dimana lanjaran ini adalah fungsinya nanti untuk menahan beban bobot buah yang akan kemudian menopang daripada tanaman yang saya miliki ya teman-teman. Oleh karenanya maka pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pentingnya lanjaran dan kemudian tali pengikat agar dimana tanaman cabai yang kita miliki tidak roboh dengan seiring terpaan angin dan kemudian bobot buah yang cenderung semakin banyak ya teman-teman. Oleh karenanya maka simak terus video ini sampai selesai agar teman-teman paham seberapa penting lanjaran dan tali lanjaran untuk proses budidaya tanaman cabai ya teman-teman. Sekilas memang sedikit kurang begitu penting untuk kita bahas, tetapi demi keberlangsungan atau keberhasilan budidaya tanaman cabai yang kita miliki, saya akan selalu mengupdate video-video terbaru untuk proses budidaya tanaman cabai rawit pelita 8 F1 yang baik dan benar ya teman-teman. Ini adalah setelah kita melakukan proses pemberian pupuk susulan dengan cara dikocor, yaitu dengan memberikan pupuk kalsium plus asam humat, dan kemudian NPK 1616 dan kemudian Ponska ya teman-teman. Dan kemudian untuk fungisidanya saya memberikan antrakol untuk proses pengendalian lalat buah. Saya memberikan kurakon, dan kemudian untuk proses pelebat buah nantinya di fase generatif saya memberikan KNO 3 putih plus Manoharames ya teman-teman. Bisa dibeli di kolom atau di layar sebelah kiri teman-teman jika teman-teman ingin membelinya. Oke, baiklah teman-teman, ini lanjaran ini adalah tingginya 160 cm ya teman-teman. 160 cm, dimana untuk lanjarannya yang saya tanam 10 cm, sisanya adalah 1,50 cm ya teman-teman. Artinya ketika tanaman cabai kita daunnya sudah pas, tingginya menyentuh ajir yang saya tanam ya teman-teman, berarti kalau menyentuh ujung sini ini menandakan bahwa tanaman cabai yang saya miliki sudah 1,5 meter ya teman-teman. Jadi ini sudah saya pasang tali seperti ini sampai ke ujung sini ya, bisa teman-teman simak untuk penahan nantinya, karena memang untuk cabai rawit pelita 8 F1 jika posisinya sudah sampai 1 atau 2 meter ya, itu akan cenderung condong tidak stabil dikarenakan bobot buah tersebut semakin banyak ya teman-teman. Jadi tali ini penting kita lakukan, kita pasang agar nanti ke depan buah cabai yang kita miliki cenderung tertahan oleh tali tersebut ya teman-teman. Seharusnya memang untuk pemasangan ajir di awal ya teman-teman, tapi untuk cabai rawit pelita 8 F1 pemasangan ajir setelah berbuah seperti ini ya, ini tidak masalah ya teman-teman, silahkan saja. Dan sekali lagi saya tekankan nih ya teman-teman, ini kan tanpa kembali potong pucuk, kita jelaskan kembali tanpa potong pucuk ya teman-teman ini. Dan untuk pangkal utamanya ini untuk bibit yang di awal itu, ini yang barunya 29 hari, tapi untuk bobot buah sudah lumayan banyak ya teman-teman. Dan untuk bunganya pun saya teman-teman simak ya, ini bunganya dari atas sampai ke bawah
sudah mulai banyak ya teman-teman. Jadi itulah pentingnya kenapa kita kemudian harus memasang ajir, karena yang sebelah atas sana cabai rawit pelita 8F1 yang 700 pohon itu sekarang sudah 24 bulan masih produksi ya teman-teman. Hanya saja dari 700 pohon itu sekali petik sekarang hanya 4-5 kg. Karena di usianya mungkin sudah terlalu lama dan belum saya melakukan proses penggantian. Dan ini proses penanaman selanjutnya 29 hari sudah jos ya teman-teman untuk buahnya. Jadi jangan khawatir, sekali lagi bagi teman-teman yang masih bertanya, katanya bang, kok tanaman cabai rawit pelita 8F1 saya baru beberapa minggu setelah tanam sudah banyak muncul bunga dan buah. Itu lazim ya teman-teman untuk cabai rawit pelita 8F1 nya. Jadi kita spill per pohon ya teman-teman. Ini untuk pohonnya. Inilah sebabnya kenapa kita harus membuat ajir dan lanjaran di usia 29 hari pun sudah tumbuh subur ya teman-teman. Jadi untuk bobot buah ini adalah 4-5 gram per buah ya teman-teman. Jadi masih ada yang penasaran, katanya bang, ini sampai dari awal panen sampai finish dapatnya per pohon berapa kilo. Kalau saya ya teman-teman, meskipun di dalam kampilan tersebut tertera bahwa satu pohon itu hanya mendapatkan 1,2 atau kemudian 1,5, tetapi kalau proses dan cara budidaya cabai rawit pelita 8F1 itu baik dan benar ya teman-teman, sesuai dengan yang saya tutorialkan pada video-video saya sebelumnya, dari proses pengolahan lahannya, kemudian proses pemupukan yang baik dan benar, penanaman yang benar. Jadi untuk satu pohon ini sampai finish ya teman-teman, 3 kg ini tidak akan kurang per pohon. Jadi teman-teman tinggal dikalikan saja, teman-teman nanamnya berapa pohon, kemudian panennya dapat berapa kilo. Kalau perlu teman-teman silahkan tulis setiap kali teman-teman panen berapa hasilnya, ditulis saja, karena nanti agar teman-teman yakin kalau betul-betul cabai rawit pelita 8F1 ini per pohon menghasilkan berapa kilogram. Dan nanti tentunya ada cara-cara atau trik atau tips bagaimana perawatan setelah kita melakukan panen, dan kemudian bagaimana proses pemupukan susulan setelah kita melakukan proses panen. Oleh karenanya maka simak terus video-video yang saya update, yang saya tutorialkan, agar teman-teman berhasil untuk proses budidaya tanaman cabai rawit pelita 8F1 nya ya teman-teman. Ini bedengan yang ini sampai ujung sana. Jadi ini belum melakukan proses penyiangan ulang, belum kita melakukan proses pengoretan ulang, karena ini musim kemarau. Saya meskipun airnya ada, tetapi kalau musim kemarau cabai tanpa mulsa yang kita tanam, jika kita melakukan proses pengoretan sebelum adanya hujan atau sebelum kita melakukan proses penyiraman, biasanya tanaman cabai yang kita miliki itu layu terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi mungkin karena rumput itu juga sebagai pendingin alami, untuk kesuburan tanaman cabai
tanpa mulsa ya teman-teman. Apalagi kalau memang teman-teman menggunakan mulsa atau kemudian teman-teman jika modalnya cukup dan sumber airnya memadai, kita bisa melakukan proses penggunaan irigasi tetes ya teman-teman. Meskipun memang biayanya lumayan besar untuk proses pembuatan irigasi tetesnya ya teman-teman. Nih kita sepil per pohon ya teman-teman. Tidak ada yang layu, tidak ada yang busuk batang, busuk ranting, layu fusarium, layu bakteri dan lain sebagainya ya teman-teman. Ini per pohon. Ini saya belum melakukan proses penyepraian ulang ya teman-teman. Setelah minggu kemarin saya melakukan proses penyepraian tanpa saya review karena karyawan yang melakukan, tanpa saya upload videonya. Saya hanya menggunakan apidor saja untuk proses penyepraian, di rolling dengan demolis, di rolling lagi kemudian minggu selanjutnya yaitu dengan abasel. Lakukan hal yang sama ya teman-teman. Lakukan hal yang sama sampai tanaman cabai yang kita miliki itu benar-benar terhindar dari kutu kebul yang menyebabkan daun-daunnya keriting ya teman-teman. Ini untuk proses pemupukannya masih kita lakukan ya teman-teman. Oke, terima kasih telah menyimak video saya dalam proses pemasangan ajir pada tanaman cabai rawit pelita 8F1 di usia 29 hari setelah tanam. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Untuk tata cara budidaya tanaman cabai rawit pelita 8F1 ya teman-teman. Tetap semangat, karena salah satu agribisnis budidaya tanaman cabai adalah yang tidak kena terdampak ekonomi global, karena memang ini setiap hari kita gunakan bahan pangan yang selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Petani itu bukan berarti mencari kekayaan, tetapi petani adalah mencari keberkahan. Salam sukses untuk semuanya. Tetap semangat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.